Ya, halo, em, ketemu lagi di episode ke-9 dari konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tak pulang-pulang. Dan ya, bertepatan juga dengan hari ke-9 di bulan suci Ramadan di tahun 2025. Jadi, em, ya terima kasih yang sudah nonton konten ini. Jadi, buat yang belum tahu, ini sekedar konten untuk saya bercerita mengenai pengalaman saya 7 kali puasa, 7 kali lebaran berturut-turut menikmati puasa dan juga lebaran di perantauan, sekaligus share tips kepada teman-teman atau mungkin yang mengalami hal yang sama atau baru pertama kali merasakan puasa dan juga lebaran di perantauan. Baik, jadi melanjutkan dari episode ke-8 di tahun 2022 tuh saya terhitung 4 kali berturut-turut menghabiskan Ramadan dan juga lebaran di perantauan, tepatnya di kota Depok. Setelah 3 tahun sebelumnya di Yogyakarta, kemudian 2 tahun setelahnya di Boston, dan akhirnya ke Depok. Jadi beberapa bulan setelah lebaran di Depok, saya tuh kayak dikasih proyek gitu, dan diminta untuk pindah ke tempat dimana proyek saya berada. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu atau mungkin sudah pernah dengar, jadi saya ditempatkan di satu kabupaten namanya di Jawa Barat. Kabupaten ini seumur umur belum pernah saya kunjungi sebelumnya, karena yang saya tahu Jawa Barat itu cuma Bandung, gitu-gitu, Depok, Bogor gitu. Tapi ini satu kabupaten yang memang kalau dengar namanya itu yang muncul di kepala itu cuman goyang dari kabupaten ini, goyang khas dari kabupaten ini. Dan nama kabupaten ini atau nama daerah ini adalah Karawang. Agak merasa sangat challenging, sangat tertantang, karena memang pertama kali saya ke tempat ini gitu. Dan waktu pertama kali survei itu ya banyak yang bilang tempat ini panasnya sama dengan kota Surabaya, karena banyak yang bilang lebih banyak area perkerasan di daerah ini daripada area hijau. Padahal sebenarnya kan mungkin lebih tepatnya area industri ya, jauh lebih banyak dibandingkan area hijau. Dan ya itu fakta yang saya temukan di lapangan. Jadi memang Karawang ini terbilang cukup panas, karena walaupun nama lain dari Karawang ini adalah lumbung padi nasional, dia banyak area sawah, tapi banyak juga area-area kawasan industri, karena memang Jawa Barat kan terkenal dengan banyak banget kawasan industri. Nah, kebetulan lokasi saya itu berada di salah satu kawasan industri di Kabupaten Karawang. Jadi singkat cerita, saya menikmati lebaran di awal Mei kalau nggak salah. Terus kemudian 2 bulan setelahnya, sekitar awal Juli, minggu pertama Juli, itu memang harus pindah ke Karawang sampai 1 tahun ke depan. Dan awalnya mulai mencoba menghadapi tantangan yang ada di sana, ya salah satunya adalah cuaca. Kemudian karena ini adalah daerah atau kabupaten yang cukup kecil, jadi mulai terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian selama di Karawang juga, untuk pertama kali dalam hidup saya membeli motor bekas, karena memang lokasi proyek saya memang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi, karena kalau pakai Gojek akan sangat mahal. Jadi akhirnya pindah itu di bulan Juli. Kemudian mulai membangun kebiasaan, mulai
beradaptasi dengan daerah di sana, panasnya seperti apa, pagi-pagi kalau ke kantor macetnya seperti apa, kemudian pulang juga dimana saya juga belajar bahwa memang di daerah kawasan industri itu banyak banget orang pekerja gitu yang keluar masuk kawasan ketika jam kerja dan juga jam pulang kerja. Jadi singkat cerita, setelah pindah di bulan Juli, akhirnya beberapa bulan setelahnya hingga akhirnya bulan waktu itu puasa tahun 2023 ya, dan terhitung puasa ke-5 saya, itu akhirnya saya nikmati di Karawang di sekitar pertengahan atau akhir bulan Maret tahun 2023. Jadi bisa dibayangkan harus berpuasa ini salah satu puasa yang saya bisa bilang tantangannya cukup besar. Daerahnya mungkin masih di Indonesia, tapi yang jadi tantangan terbesar adalah harus berada di lapangan dari mulai pagi sampai sore gitu. Kadang sebenarnya sebagian besar waktu saya berpuasa di Karawang ini lebih dihabiskan di proyek gitu, bahkan buka puasa pun di lokasi proyek. Jadi saya masih ingat waktu itu hari pertama puasa itu benar-benar agak kesusahan cari makan ya, karena banyak warung atau toko makanan yang tutup gitu. Dan alhamdulillah nemu satu warung makan yang bisa dibilang cukup jauh sebenarnya dari kos-kosan gitu. Tapi untung karena ada kendaraan pribadi, ada motor, jadi akhirnya bisa dijangkau ke tempat yang jualan makan di hari pertama puasa ya. Jadi tarawih terus nanti paginya mau sahur, nah itu malamnya tuh saya nyari bekal untuk makan. Itu agak-agak sangat menantang juga sih ketika hari pertama puasa di Karawang. Nah, kemudian akhirnya seiring waktu mencoba untuk membangun strategi juga bagaimana dengan kondisi yang saya selalu ke kantor juga biasanya pagi-pagi. Nah ini diterapkan di Karawang gitu. Jadi yang sudah saya terapkan di Depok, tidak habis sahur tidak tidur, itu juga saya terapkan di Karawang. Jadi tidak tidur, kemudian beberapa menit setelah sholat subuh langsung berangkat ke tempat lokasi proyek gitu, dari mulai pertama kali sahur. Cuaca pada waktu Ramadan di sana memang bisa dibilang masih dalam musim kemarau yang cukup panas, jadi sangat menjadi Ramadan yang menantang bagi saya. Ditambah lagi dengan waktu itu kerja di bawah salah satu klien orang Jepang, jadi mungkin bisa dibayangkan betapa tegasnya mereka terhadap waktu juga. Alhamdulillah di minggu pertama puasa di Karawang bisa dibilang cukup capek juga, karena dari Senin sampai Jumat harus berada di site. Sementara ini lucunya di sini, jadi kan kalau biasanya di proyek konstruksi itu saya baru sadar aja ternyata bisa dibilang sebagian besar orang-orang di sana itu nggak berpuasa gitu, walaupun muslim semua rata-rata. Cuman ya memang karena mungkin pekerja lapangan dituntut setiap hari harus berada di lapangan, jadi ya yang saya lihat adalah sebagian besar orang-orang di sana itu nggak puasa. Ini cukup jadi tantangan tersendiri bagi saya yang kerja di lapangan juga. Tapi alhamdulillah di minggu pertama cukup terbiasa, pelan-pelan mulai terbiasa. Ya walaupun panas, tapi itu bisa disiasati dengan mungkin lebih rajin untuk cuci muka atau membasuh muka, hingga akhirnya masuk istirahat di waktu zuhur.
kemudian lanjut tidur siang pada waktu itu karena memang dikasih waktu dari klien di sana untuk melakukan istirahat yang cukup panjang. Jadi dari jam 12 sampai jam setengah 2, baru kemudian lanjut kerja lagi jam 2 sampai akhirnya waktu pulang. Ya alhamdulillah minggu pertama di Karawang cukup terlewati dengan baik, cukup beradaptasi dengan baik dengan berbagai macam masalah baru dan masalah besar yang saya hadapi. Jadi ya itu mungkin cerita dari minggu pertama dari puasa ke 5 secara berturut-turut di Karawang. Nanti untuk selanjutnya saya akan menceritakan mungkin beberapa minggu kedua, minggu ketiga, dan juga minggu keempat selama berpuasa di Karawang, karena memang ini tantangannya adalah puasa yang dan juga lebaran yang cukup berat bagi saya. Oke, terima kasih sudah menonton di episode ke-9. Sampai ketemu lagi.